Halo selamat siang pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung dari ruang sidang bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada kesempatan kali ini pada hari Rabu 3 Juni 2020 kita akan menyaksikan bersama pembahasan RUU tentang Cipta Tenaga Kerja dari ruang rapat Badan Legislasi. Dan pemirsa, pada bahasan hari ini pembahasan akan berkisar antara DIM RUU tentang Cipta Kerja pada bab 5 mengenai kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dan juga bab 7 yaitu tentang dukungan riset dan juga inovasi. Di mana rapat ini akan dilakukan secara virtual, namun pada hari ini setiap fraksi diharapkan mengirimkan satu anggota perwakilannya untuk mengikuti rapat secara fisik. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Mengikuti rapat pembahasan RUU Cipta Kerja yang kita sudah mulai di tanggal 20 yang lalu. Padahal sebetulnya pimpinan DPR dan kami Badan Legislasi sejak awal sudah mengirimkan surat pada DPD untuk turut serta hadir dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Alhamdulillah karena ini timnya masih banyak dan memang belum menyentuh kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kewenangan dari DPD untuk turut serta dalam pembahasan, tetapi sedapat mungkin kita ingin melibatkan dan bersama-sama dengan teman-teman dari Dewan Perwakilan Daerah untuk membahas mulai dari awal sampai dengan akhir terhadap RUU Cipta Kerja ini. Yang saya hormati pimpinan Badan Legislasi, ada Ibu Rike, ada Pak Willy, dan di layar kita secara virtual ada Pak Ibnu dan Pak Baidowi. Siap. Pak Ibnu, kita berharap supaya secepatnya bisa ke Jakarta, terlalu lama di Ponorogo juga tidak baik. Jadi Siap. Untuk kembali ke Jakarta. Pak Awi dalam perjalanan. Siap, Ketua. Oh iya, Pak Awi sudah di Badan Legislasi. Ini ilmu penampakannya Pak Awi ini luar biasa. Ini menghilang, Pak. Menyendiri. Kalau kita perhatikan Pak Awi dia di Badan Legislasi, tapi cakarannya tidak ada. Iya. Pakai ilmu ya. Kita punya ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan rapat panitia kerja dalam rangka untuk membahas DIM RUU Cipta Kerja ini yang berkaitan dengan klaster UMKM dan riset inovasi. Di dalam ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada tentang perkoperasian. Kemudian ada menyangkut soal riset dan inovasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat ini sesuai dengan laporan sekretariat, jumlah anggota panja yang hadir secara fisik itu ada 14 orang, hari ini yang terbanyak. Mudah-mudahan ini menjadi new normal. Dan dihadiri oleh 8 fraksi, 1 fraksi yang belum sampai saat ini belum mengirimkan utusannya, yakni fraksi Partai Demokrat. Ya, kita tetap berharap mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang akan datang, seluruh fraksi di parlemen ini bisa ikut. Kemudian jumlah anggota yang mengikuti secara virtual sampai dengan saat ini ada 13 orang. Dengan demikian, rapat ini sudah memenuhi quorum sebagaimana yang ditentukan di dalam tata tertib Undang-Undang MD3 dan tata tertib kita. Oleh karena itu, atas izin pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi, izinkan saya membuka rapat ini dan kita nyatakan terbuka ya. Ya, Pak. Publik bisa melihat bagaimana kesungguhan antara pemerintah, DPD, dan DPR secara sungguh-sungguh itu akan membahas menyangkut soal klaster-klaster yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, hak publik juga terpenuhi. Dan ini menandakan bahwa anggota panja
bersama dengan pemerintah dan teman-teman DPD, kita membuka diri terhadap perdebatan yang ada. Dan hari ini juga disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen. Jadi teman-teman media bisa mengaksesnya lewat media TV Parlemen untuk disebarluaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian sekali lagi saya nyatakan rapat ini bisa dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat ini bisa kita sepakati ya Pak, karena ini kan sudah jam 11:40. Sedikit lagi nanti akan masuk waktu ibadah sholat bagi teman-teman yang beragama Islam. Saya mohon izin, nanti bisa dilakukan sendiri-sendiri, boleh, nanti izin boleh melakukan, kecuali nanti mungkin kita break karena dari pemerintah atau bisa bergantian mewakili itu. Pak Sesmen ya. Rapat ini bisa berlangsung sampai dengan pukul 14 Pak ya. Setuju ya. Nanti kalau ada hal-hal dan belum selesai kita bisa perpanjang. Pemerintah setuju? DPD setuju ya? Perwakilan pemerintah, perwakilan DPD RI, pimpinan dan anggota Panja yang saya hormati, sebelum memulai rapat ini, perlu kami informasikan bahwa pimpinan Badan Legislasi telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan pergantian anggota Panja dari fraksi PDI Perjuangan. Adapun pergantian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pak Darmadi Durianto A161 menggantikan Ibu Esti Wijayanti A203. Pak Darmadi, selamat datang kembali. Jadi ini orang baru, orang lama. Ya. Kemudian Ibu Sondang Tiar Tebora Tampu Bolon A158 menggantikan Ibu Dia Pitaloka. Tapi bukan Ibu Rike loh. Ibu Dia Pitaloka. Minus Rike-nya ya? Makanya jangan disingkat-singkat nanti. Kalau D Pitaloka nanti bisa, ini Pitalokanya ini Ibu Rike. Bukan, Ibu Rike tetap jadi wakil pimpinan. RDP ya? Sesuai dengan keputusan rapat pimpinan Badan Legislasi dengan Kapoksi Badan Legislasi, rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah di RUU tentang Cipta Kerja pada hari ini akan membahas DIM sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, fraksi-fraksi telah menyampaikan DIM terkait dengan kedua materi tersebut di atas melalui Sekretariat Jenderal dan tim ahli sebagaimana bahan yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi hasil kompilasinya telah kami serahkan kepada pemerintah dan pemerintah sudah menerima Pak ya. Sudah menerima. Kemudian berikutnya sebelum pembahasan dimulai untuk kelancaran jalannya rapat ini sesuai kebiasaan kita ya, ada jadwalnya. Ada agenda, yakni 1 adalah pengantar ketua rapat, pembahasan DIM, dan penutup. Tadi waktunya kita sudah sepakati. Setuju ya jadwalnya Pak ya? Berdasarkan DIM yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, jumlah DIM atas materi bab 5 dan materi bab 7 sebanyak 77 DIM yang terdiri dari 18 DIM bersifat tetap, 6 DIM bersifat perubahan redaksional, dan 53 DIM bersifat perubahan substansi. Nah, saya ingin menawarkan dulu kepada anggota Panja, pemerintah, dan teman-teman dari DPD, bahwa terhadap DIM yang bersifat tetap sebanyak 18, itu langsung kita setuju ya. Kemudian 6 DIM bersifat perubahan redaksional
sebagaimana lazimnya, karena ini bukan substansi, kita serahkan nanti ke tim perumus dan tim sinkronisasi yang akan bekerja yang terdiri atas wakil-wakil fraksi dan pemerintah, juga dari DPD. Jadi ada 6 dim. Setuju ya? Setuju. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan 24 dim. Itu kita bahas. Kemudian ada 53 dim yang bersifat perubahan substansi. Nah, ini yang akan kita bahas satu-satu. Untuk materi rapat hari ini itu dimulai dari dim nomor 76 dan seterusnya. Namun demikian, saya persilahkan kepada anggota ataupun pimpinan, mungkin ada hal sebelum kita masuk di dalam pembahasan dim nomor 76, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Izin Ketua. Izin Ketua. Oh, Pak Wi, silakan Pak Wi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf belum bisa bergabung secara fisik karena ada kendala teknis di lapangan. Pertama kami menyampaikan apresiasi kepada rapat kita ini, Badan Legislasi Panja Ciptaker ini yang untuk kedua kalinya membahas DIM dan dilakukan secara terbuka. Dan ini menunjukkan bahwa Balek dalam membahas ini akan melakukan secara transparan, dan ini penting untuk disampaikan kepada publik bahwa selama ini tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, itu tidak benar. Yang berikutnya Ketua, terkait dengan status DIM-DIM yang sudah diputuskan tadi, meskipun ada beberapa, misalkan seperti DIM yang bersifat redaksi atau diubah yang dibawa ke Timus, kalau sekiranya dalam perjalanannya itu ditemukan ternyata terkait dengan substansi, itu untuk kembali dimasukkan dalam pembahasan seperti yang kemarin. Yang berikutnya Ketua, kami juga menyampaikan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, setelah membaca kembali terhadap draft RUU ini, karena kemarin kita dalam menyusun DIM, khususnya DIM klaster bab 5 terkait dengan UMKM dan juga riset, itu kita waktunya cukup padat, cukup mepet dalam menyusun DIM. Ternyata setelah kami kaji kembali, ada beberapa DIM yang perlu kami diskusikan lebih lanjut, lebih dikaji mendalam, yakni pada DIM 130 sampai 148 sebagaimana usulan. Berapa? 130 sampai 148. 130 sampai 148 sebagaimana usulan dari pemerintah terkait dengan perkoperasian. Ini perlu kami informasikan, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan RUU perkoperasian ini yang dirujuk adalah undang-undang yang terdahulu, Undang-Undang 25 tahun 92. Sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh muatan RUU, muatan Undang-Undang Koperasi, sehingga batal semua dan menjadi kumulatif terbuka, sehingga yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tahun 92 itu. Maka dalam kesempatan ini secara resmi fraksi P3 menyatakan menarik kembali DIM yang sudah diajukan oleh fraksi P3 terkait DIM nomor 130 sampai 148 dan memohon kepada forum rapat kerja ini untuk menunda pembahasan khususnya DIM 130 sampai 148 terkait dengan perkoperasian, karena ada putusan MK yang harus kita kaji secara mendalam. Sementara itu penyampaian secara resmi Ketua sebagai catatan dan risalah rapat kami sampaikan dalam forum ini, meskipun sudah sempat disampaikan kepada Sekretariat Balek, tetapi melalui forum ini kami dari P3 untuk sementara menarik kembali DIM 130 sampai 148 dan pembahasannya ditunda pada kesempatan berikutnya, artinya tidak disampaikan pada hari ini.
Terakhir kami mengucapkan permohonan maaf minal aidin wal faidin, masih suasana lebaran bagi umat Islam, dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap DIM 130 sampai dengan DIM 148 itu minta untuk dipending, dan fraksi P3 menyatakan menarik terhadap DIM yang sudah dimasukkan dalam rangka untuk penyempurnaan. Jadi memang yang berkaitan dengan Undang-Undang Koperasi ini memang perlu ada pendalaman lebih jauh terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Undang-Undang 25 sekarang ini yang secara existing itu berlaku. Namun demikian, saya persilahkan kepada fraksi-fraksi untuk menanggapinya. Apakah setuju? Kalau secara pribadi saya tidak ada masalah. Mau ditunda juga kemudian kita sempurnakan, tidak problem. Tapi ini kan tergantung sikap fraksi. Nanti kita sampaikan ke pemerintah dan DPD. Silakan PDIP. Dengan tim kita ini substansi, bukan masuk ke dalam redaksional. Yes. Mengingat bahwa koperasi ini seperti yang tadi dari fraksi P3, kami juga dari PD Perjuangan mungkin perlu kita tunda dulu, Pak. Karena mengetahui dari para pakar-pakar ini tentang koperasi ini, apalagi kemarin dia sempat ditunda sampai di Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibatalkan. Kami sependapat dengan P3 untuk sementara kita tunda dulu pembahasannya. Bukan berarti diberhentikan, Pak. Bukan berarti tidak dibahas, tapi ditunda sementara sampai kita mendapatkan data sebanyak mungkin tentang perkoperasian. Demikian, terima kasih. Berarti kita usulan PDI Perjuangan juga setuju dengan usulannya P3. Artinya penundaan itu akan dilakukan, diberi waktu untuk memperdalam sampai dengan persidangan panja yang akan datang. Silakan Pak Firman. Silakan. Saya kira ada baiknya juga dalam waktu berapa yang kita penundaan ini kita gunakan apakah pimpinan balik atau dengan suatu operasi dan berkonsultasi dengan MK. Karena dalam keputusan PU 48 itu sudah disebutkan yang seperti ini membatalkan yang disebutkan sesat. Karena kita yang tiga itu ada kemungkinan besar nanti kita Kamu tes saya. Cuman nanti pasti MK tidak mungkin mau berkonsultasi dengan kita. Jadi apalagi kita lagi membahas. Saya pastikan MK pasti tidak akan mungkin mau berkonsultasi. Apalagi kita lagi membahas undang-undang yang kita putuskan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mempelajari amar putusan dan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Saya rasa gitu Bang ya. Silakan Pak. Saya. Terima kasih pimpinan. Mungkin kami berpandangan dari fraksi Golkar sesuai DIM yang sudah masuk dari masyarakat. Saya kira nggak ada salahnya kalau kita mau kita bahas tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap usulan dari teman fraksi P3. Saya kira nggak ada masalah untuk kita bahas. Walaupun nanti pembahasan tentang perkoperasian ini pengambilan keputusannya untuk sementara tidak dilakukan, tetapi pembahasannya saya kira nggak ada masalahnya, kita tetap lakukan sesuai dengan DIM yang sudah masuk dari masing-masing fraksi. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Saya dari Kapoksi fraksi Partai Golkar. Tentunya pertama memberikan satu apresiasi terhadap pendapat dari fraksi-fraksi lain yang tadi menyampaikan untuk penundaan akibat daripada keputusan MK. Ini menjadi bagian penting karena kami juga menghendaki agar Cipta Kerja ini setelah diundangkan nanti
jangan sampai ada celah untuk dilakukan judicial review, karena ini kerja keras kita. Namun tentunya pemerintah sudah masukkan di dalam dim-dim yang telah disampaikan, perlu kita juga mendengarkan argumentasi hukum daripada pemerintah. Oleh karena itu nanti setelah kita mendengarkan pemerintah, sikap kita baru memutuskan apakah kita bahas, apakah kita tunda. Jadi saya rasa itu yang penting adalah saya mengingatkan betul jangan sampai nanti keputusan MK yang kemudian tidak kita indahkan, kita tidak perhatikan, nanti kemudian menjadi celah adanya judicial review terhadap cipta kerja yang sudah kita undangkan dengan susah payah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan, saya pikir kalau kita membahas terkait masalah undang-undang perkoperasian, apalagi tadi kawan-kawan dari P3, dari PDI menyampaikan, bahkan kita ketahui bersama bahwa undang-undang ini dibatalkan oleh MK. Saya pikir kita perlu mempelajari amar putusan dari MK, serta perlu dikaji lagi lebih dalam. Pada prinsipnya kami dari fraksi Partai P3 Gerindra setuju agar pembahasan terkait undang-undang perkoperasian terkait dengan DIM 130 sampai 148 untuk ditunda, untuk kita pelajari secara mendalam. Demikian pimpinan. Terima kasih. Baik. Fraksi Gerindra juga setuju ya, jadi untuk lebih mendalami terhadap putusan MK, kemudian akan disusun. Itu HP dari peserta ya. Mungkin sekretariat baiknya kalau ini nggak bicara di-mute aja. Di-mute aja. Di-mute aja semuanya. Yang bicara baru dinyalakan. Ya, kita lanjut ya. Jadi mungkin sebagai pemberitahuan aja, sekretariat berusaha untuk meng-unmute bagi teman-teman yang lagi tidak berbicara. Tapi kalau itu ternyata kelupaan, biasanya kita kepencet. Mohon bantuan teman-teman semua untuk bisa mengecek. Kecuali pada saat bicara silakan untuk diaktifkan. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem. Terima kasih Pak Ketua atas izin Pak Willy. Pertama, kami melihat bahwa keputusan MK itu final dan mengikat Pak. Jadi tidak bisa diganggu-gugat, oleh sebab itu saran dari Pak Kakanda Abang kita Irmadi tadi menjadi masukan kita bersama supaya ke depan jangan sampai ketika kita sudah ketok palu undang-undangnya langsung di judicial review-kan. Nah, oleh sebab itu menurut saya sepakat dengan kawan-kawan sebelumnya untuk dilakukan penundaan, Pak. Penundaan agar kajian kita di balik ini lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzi Amro. Nasdem ada lagi? Cukup ya. Sekarang selanjutnya ke fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Ibnu atau Pak Toha? Suaranya ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang saya hormati, pimpinan yang saya hormati, terhadap rancangan undang-undang perkoperasian, karena memang undang-undang yang terbaru itu digugat oleh MK, dan kita belum banyak mendengarkan para pakar tentang masukan terhadap undang RUU perkoperasian di Cipta Kerja ini. Untuk itu kita perlu mendengarkan lebih banyak masukan para pakar terhadap pasal-pasal yang menyangkut perkoperasian. Saya kira saya setuju dengan kawan-kawan terdahulu
P3, PDI, dan selain sebagainya itu untuk ditunda dulu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas pendapatnya. Selanjutnya Pak fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, terima kasih. Al-Mukarram Pak Buhari. Tambah ini ya. Pertama bahwa pada dasarnya fraksi PKS menyetujui usul P3 untuk melakukan pendalaman lebih jauh, apalagi terkait dengan putusan MK yang telah membatalkan rancangan undang-undang koperasi yang hampir selesai itu. Yang kedua, ini Pak Ketua, berkenaan dengan DIM yang tadi sudah diketok, tetapi kita belum sempat membaca, yaitu DIM yang diubah karena redaksional, khususnya DIM 144, di sini ada pandangan PKS bukan redaksional, ini diubah substantif. Maka kemudian saya mohon ini bisa dimasukkan ke dalam klaster yang harus dibahas. Terima kasih. 144, DIM 144. DIM 144. Coba TA atau DIM 144 mana nih? Tampilkan di layar. DIM 144. 44. Koperasi menjalankan. Oh, ini masuk koperasi. Bukan, tampilkan di layar, tampilkan di layar. 144 DIM-nya. DIM 144, bahan terbaru. Oh iya, ini substantif ini. Koperasi. Substantif ini, karena DIM yang baru aja dikasih sama Dewan. DIM yang sekarang, Pak. koperasi. Bukan hanya itu, Pak. Kita ingin bahwa koperasi itu tidak hanya sebagai satu entitas sebuah badan usaha, tetapi koperasi itu merupakan satu wadah. Harapan kami bahwa koperasi bisa menjadi trigger untuk kebangkitan UMKM sebagai pendorong kemajuan ekonomi nasional. Itu Pak, maksud kami. Terima kasih. Sudah ya? Udah tampil di layar belum? Hah? Udah Ketua. Sudah tampil. Udah Ketua. 144. PKS mana yang diusulkan tadi? Ya? Gimana nih? 144. Ini kan nggak ada ya? Tujuh 144. Oh iya, ini 144 ya, PKS ya. Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang dibutuhkan anggota di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, itu jadi nanti tadi itu kan bersifat tetap. Nah, nanti ini menyangkut soal substansi, berarti tidak masuk yang tetap tadi ya. Itu di garis bawahi yang DIM 144. Baik, itu Pak Gia ya. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat tidak ada, P3 tadi sudah semua ya? Belum, PAN. Oh, PAN, ya silakan PAN. Saya pikir Pak Gus ini ada di Padang. Ya betul. Silakan betul, Gus. Oke. Emang pikiran Ketua cerdas, betul kalau Pak Gus itu ada di Padang. Dia indera keenamnya keluar nih, Pak Ketua nih indera keenamnya keluar. Boleh lanjut Pak? Silakan Pak Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anggota Panja yang saya hormati. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Panja dalam rangka untuk persoalan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada kita bersama. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang mengambil kebijakan bahwa apa yang sedang kita bahas itu terbuka untuk umum. Sehingga tidak ada hal-hal yang mengganjal pada diri kita
untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang persoalan RUU Cipta Kerja ini. Berikutnya adalah saya menyikapi apa yang disampaikan oleh fraksi P3 tentang DIM nomor 130 sampai dengan 148 sebagaimana yang sudah diutarakan tadi. Saya mendengar dan menyimak bahwa karena berkaitan dengan keputusan MK terhadap substansi yang kita bahas dari pasal 100 dari DIM yang 130 sampai 140 ini, kalau memang betul bahwa ini di judicial review dibatalkan oleh MK, adalah alangkah bijak dan elok dan harus kita sesuaikan dan kita harus mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional sangat setuju dengan kawan-kawan bahwa DIM pasal 130, 148 ini kita tunda dan kita perlu melakukan penyesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Saya berharap kita semua tentu harus taat azas, taat hukum. Kitalah yang memulai, kita yang memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat. Jangan malah kita anggota dewan yang melakukan sesuatu yang tidak pas terhadap ketaatan terhadap azas dan hukum itu. Kesimpulannya adalah saya dari fraksi Partai Amanat Nasional sangat setuju untuk kita tunda pasal 130 dan sampai dengan 148 ini kita tunda dan kita lakukan kajian-kajian berikutnya setelah kita lakukan pendalaman antara apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pasal-pasal yang kita buat ini. Barangkali demikian. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gus atas pandangan fraksinya. Dengan demikian dari 8 fraksi yang ada, sekali lagi ini bukan Undang-Undang 25 tahun 92, bukan ini yang dibatalkan oleh MK yang dijadikan pijakan oleh pemerintah. Yang dibatalkan itu adalah Undang-Undang nomor 17. Namun karena ini tentu ada penormaan yang berkonsekuensi dari putusan MK, maka ini bisa kita pertimbangkan untuk kita lakukan pendalaman lebih jauh. Supaya jangan sampai seperti yang disampaikan oleh senior kita tadi, bahwa nanti jangan-jangan kita buat norma nanti justru pada akhirnya akan dibatalkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita beri kesempatan nanti kepada fraksi-fraksi silakan didalami. Nanti DIM ini itu akan kita lanjutkan pada saat pembahasan yang akan datang yang akan kita sepakati bersama. Namun demikian, saya persilahkan kepada DPD untuk menyampaikan pendapatnya menyangkut soal penundaan DIM 130 sampai dengan 148. Kami DPD RI pun menyetujui agar DIM 130 sampai 148 itu ditunda. Karena kebetulan kami DPD semua lagi reses dan kebanyakan memang semua ada di daerah. Sehingga untuk meminta pendapat terkait dengan hal tersebut sulit. Sehingga kami sepakat dengan fraksi-fraksi yang lain. Suaranya nggak kedengaran, Ketua. Ya, saya wakili. Ini soal IT, Pak. Jadi ini nanti tolong sekretariat ya, nanti lebih disempurnakan. Cuman sekedar saran kepada teman-teman, kalau bisa menggunakan, jadi tetap HP atau tablet ya, tetap dibawa, itu lebih mudah untuk di. Namun demikian itu akan penyempurnaan terus nih, termasuk sound yang menjadi masalah. Jadi DPD setuju. Sekarang ke pemerintah, ini sudah 8 fraksi setuju kita tunda, Pak. Kemudian ditambah DPD. Kelihatannya ini pemerintah setuju ya.
Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, mohon izin Pak Pimpinan, kami mewakili Pak Ses Menko, karena pada saat bersamaan mendampingi Pak Menko teratas dengan Pak Menko. Yang terkait dengan dasar perubahan yang digunakan adalah Undang-Undang 25 1992. Kami dari pemerintah tentu telah mengkaji. Namun dalam hal ini disepakati untuk ditunda, tentu kami sepakat untuk ditunda, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, atas persetujuannya. Dengan demikian, pasal DIN 130 sampai dengan 148 kita tunda. Baik, kita masuk sekarang ke... Pimpinan, izin pimpinan. John Kennedy Aziz, pimpinan. Siapa nih? Pak Andreas. Silakan, John Pak. Kennedy Aziz, pimpinan. Pimpinan. Silakan. Pimpinan John Kennedy Aziz, pimpinan. Sebentar, Pak. Pak Andreas dulu. Pak Andreas pakai laptop nggak? Kalau pakai laptop, mic-nya dimatiin aja, Pak. Halo. 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 Sudah jelas, Pak Andreas, sudah jelas. Kami dari PDI Perjuangan mengusulkan juga untuk tim dukungan riset dan inovasi, itu kita juga minta untuk ditunda. Karena sampai saat ini belum ada masukan tentang dari publik tentang hal ini. Padahal inovasi dan riset itu sangat penting, termasuk juga untuk mendukung pengembangan UMKM. Karena selama ini sumber pertumbuhan ekonomi kita itu hanya banyak bersumber kepada pengembangan sumber daya alam. Dan di dalam ekonomi baru itu sangat penting adanya pengembangan inovasi dan riset. Sehingga menurut saya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita dalami lebih lanjut. Dan sampai saat ini kita belum mengundang pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders yang berkaitan dengan hal ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini ada lagi usulan dari teman-teman PDI Perjuangan menyangkut soal riset dan inovasi. Riset dan inovasi ini kalau tidak salah DIN-nya cuma satu, Pak. Satu pasal ya, satu pasal. Nah, memang ini itu kalau boleh saya sarankan, satu pasal ini kita bahas, ya. Kemudian nanti kita beri kesempatan kepada teman-teman PDI Perjuangan maupun fraksi yang lain nanti untuk mengusulkan tambahan DIN baru. Ya. Oh, pimpinan. Nah, silakan, Pak. Pimpinan. Ini hal yang sangat mendasar sekali. Jangan sampai nanti pembahasan mengenai riset inovasi ini hanya semacam pemanis saja. Gimana, Pak? Jangan sampai hanya menjadi pemanis saja atau katakanlah hanya aksesori saja. Padahal bayangin riset inovasi yang begitu penting kok cuma satu pasal dan itu hanya penugasan kepada BUMN. Jadi lebih baik kita kaji secara mendalam apa yang menyebabkan riset dan inovasi itu di dalam menumbuhkan ekonomi kita. Dan sudah saatnya kita beralih, kan kita mau menuju kepada negara yang juga mempunyai kemampuan industri. Apalagi sekarang riset di bidang pangan, riset di bidang kesehatan, itu adalah sangat penting sekali. Jadi kalau kita cuma terbahas hanya satu pasal, menurut saya ini adalah sangat tidak tepat. Terima kasih. Sekarang kalau PDI Perjuangan minta untuk penundaan, kira-kira kapan bisa dimasukkan? Kita supaya maksudnya ada jadwal. Kita ini tidak boleh, jadwal ini harus Pak, saran kita adalah kita mengundang asas. Jadi kita mengundang dulu public hearing. Kita undang dulu masukan dari publik. Ini belum pernah dilakukan. Sehingga termasuk penjelasan dari pemerintah sendiri, bagaimana pengembangan riset dan inovasi ini di dalam menumbuhkan ekonomi baru, termasuk untuk pengembangan UMKM. Karena jangan sampai UMKM ini nanti diredusir hanya seperti yang sekarang ini, ya.
Tapi bagaimana kita menumbuhkan seperti contoh di Korea, UMKM itu bisa berkembang karena pengembangan inovasi. Saya kira ini sangat penting. Terima kasih. Baik, Pimpinan, karena memang ini cuma satu pasal. Pimpinan, izin Sebentar ya. Sebaiknya ditanyakan ke fraksi-fraksi saja, pimpinan. Ya, itu yang saya mau lakukan. Jadi karena ini kan usulan kayak seperti tadi dari P3, kita tunda untuk seluruh DIM dari 130 sampai 148. Nah, supaya lebih adil, saya persilakan ke fraksi Partai Golkar. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak John. Halo. Silakan Pak John. Ya, pertama tentang penundaan mengenai DIM 130 sampai 148. Tadi sudah kesepakatan antara fraksi-fraksi dan pemerintah dan juga DPD bahwa itu akan ditunda. Sama pemikiran saya dengan pimpinan tadi, kalau itu ditunda sampai kapan ditundanya? Ya mohon artinya diberikan waktu, artinya kita penunda sampai sidang selanjutnya atau bagaimana? Ini suatu penegasan saja. Terus yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kawan Andreas tadi dari PDI Perjuangan tentang riset dan inovasi. Bukan pasalnya yang satu, Pak. Yang satu itu hanya DIM-nya. DIM-nya cuma satu nomor saja gitu loh kan ya, bukan pasalnya yang satu. Nah, berkaitan dengan public hearing, kita sudah melaksanakan public hearing gitu kan ya. Jadi menurut hemat saya artinya mengenai riset dan inovasi dapat kita lanjutkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak John. Selanjutnya ke Partai Gerindra. Masalah, jangan lah Pak. Kita kerja benar lah. Setuju ya? Terima kasih. Pada intinya kalau seandainya sudah terjadwal di kita, Pak Ergun, soalnya Pak Ergun. Balik itu tentang inovasi dan teknologi juga di oh iya. Lupa. Sebentar pimpinan. Atau masih mencari imajinasi itu? Ya. Terima kasih. Bukan inspirasi. Hari ini kita berjadwal terkait masalah pembahasan Cipta Kerja bab 5 dan bab 7. Kalau tadi ternyata ada masalah inovasi hanya satu DIM, saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bahas saat itu. Ya. Toh kita bahas nanti sambil berjalan paralel kita bisa minta masukan. Kalau toh mau menambah lagi ya masukkan DIM baru. Saya pikir demikian. Baik. Tidak ada salahnya Pak Ergun. Selanjutnya ke fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amruh atau Pak Willy. Siapa? Ketua, pertama masukan dari kawan-kawan memang ya ini kan belum sempurna DIM-nya Pak. Dalam pembahasan kita juga pernah melakukan RDPU dengan beberapa ini. Menurut saya kita lanjutkan Pak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan ya. PKB. Terima kasih Ketua. Pak Toha belum belum ada ya? Saya wakili saja. Terima kasih Ketua. Jadi memang riset dan teknologi itu sangat penting sebagaimana disampaikan oleh Pak Andreas tadi, dan ini di RUU Cipta Kerja itu hanya satu pasal yang memberi kewenangan kepada BUMN untuk melakukan riset dan inovasi. Nah, apakah itu memang tujuannya hanya memberikan kepada BUMN atau yang lain? Ini kita perlu mendengar kepada pakar-pakar, kepada stakeholder untuk memberi masukan kepada Balek. Kan kita seingat saya juga belum mengundang para stakeholder tentang riset dan inovasi ini. Untuk itu saya kira sebaiknya ditunda, dan yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak John Aziz tadi, itu diberi waktu kapan kita mengundang
mengundang pakar, mengundang stakeholder itu kapan? Sehingga nanti setelah mengundang stakeholder, perkoperasian sama riset dan inovasi itu kita bisa lanjutkan. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi kita mendengarkan disampaikan oleh Pak Andreas dari fraksi PDI Perjuangan dan juga dari teman-teman yang lain, ada beberapa hal yang disampaikan oleh PKS. Pertama, ketika kita bicara tentang riset dan inovasi, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari undang-undang yang juga sudah disahkan, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 46-nya itu mengatur secara khusus tentang badan usaha yang di dalamnya adalah badan usaha milik negara BUMN. Karenanya tentu kita juga perlu melihat, mendengar sejauh mana kesiapan-kesiapan yang berkaitan dengan ini dan bagaimana relasinya dengan undang-undang ini. Meskipun semula di dalam usulan pemerintah adalah kaitannya dengan pengaturan bagaimana riset dan inovasi bisa diberikan oleh BUMN sebagai bantuan dukungan kepada UMKM, tentu kita tidak bisa melepaskan dari ini. Kedua, kita memang belum pernah menyelenggarakan RDPU berkaitan dengan persoalan ini, terkait dengan riset dan inovasi ini. Tentu kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menganggap bahwa kita masih perlu mendengarkan lebih dalam dan lebih banyak terkait dengan riset dan inovasi ini, bukan sekedar jumlahnya bahwa hanya cuma satu pasal, tetapi ini sebetulnya berkaitan pada satu sistem yang keseluruhannya sudah kita bangun di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Demikian pimpinan, kami mengusulkan untuk ditunda pembahasannya sebelum dengan menambah RDPU. Jadi kalau tadi Pak John tanyakan sampai kapan, sampai segera dijadwalkan saja RDPU-nya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Jadi ini PAN lagi ya terakhir ya, silakan PAN dulu. Ya, masih ada P3 Pak pimpinan. PAN dulu. PAN dulu. Ya, sesudah itu ada P3. Terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan masalah apa yang disampaikan oleh fraksi PDI, bicara tentang riset dan informasi, kami pun sebetulnya pada rapat kemarin pimpinan, saya juga mengusulkan agar persoalan bab 7 yang berkaitan dengan riset dan inovasi ini perlu dilakukan penjabaran oleh TA, kata saya ketika itu. Tapi nampaknya apa yang kami sarankan dari fraksi Partai Amanat Nasional, ternyata pasal yang berkaitan dengan riset dan informasi ini tidak ditindaklanjuti oleh TA. Oleh karena itu, saya menyarankan perlu dilakukan RDPU khusus bicara tentang riset dan inovasi. Kenapa kemarin ini memang kita mendengar RDPU yang kita lakukan nyaris tidak pernah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan riset dan inovasi ini. Oleh karena itu, saya sependapat dengan PDI yang mengusulkan agar persoalan bab 4 yang bicara tentang riset dan inovasi ini kita tunda dan kita melakukan RDPU, dan RDPU itu khusus bicara tentang riset dan inovasi. Barangkali itu saran dari kami. Intinya adalah menunda hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kita lakukan RDPU bicara tentang riset dan inovasi. Setelah itu mengenai jadwal saya sependapat dengan kawan-kawan terdahulu. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang kami hormati dan rekan-rekan
anggota Panja Balek yang berbahagia. Kami dari fraksi Partai P3 sudah mengamati apa yang disebut di dalam DIM yang sudah kita baca bersama. Kami memberikan pemikiran bahwasannya apa yang diinginkan dalam riset dan inovasi di dalam DIM ini dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah khusus riset dan inovasi di bidang berusaha. Oleh karena itu, karena dia menyangkut dengan bidang usaha, ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sebagaimana yang disebutkan dalam bab 7 itu. Di dalam Undang-Undang 19 2003 itu tentang BUMN, maka urusan riset ini diserahkan kepada BUMN. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk DIM yang jumlahnya hanya 1 buah yang berkaitan dengan riset dan inovasi, kita setuju sekali bahwasanya untuk pengembangan usaha ke depan, karena kita tidak bicara soal cipta kerja saja, tapi bagaimana membangun ekonomi Indonesia ke depan, maka perlu penambahan pasal barangkali tidak saja di DIM, tapi memang pasal yang diajukan di sini adalah hanya perubahan bab 5 dan pasal yang ada. Dan di sini diperintahkan untuk urusan kemanfaatan umum dari riset dan teknologi, riset dan inovasi itu diserahkan kepada BUMN untuk merumuskannya. Oleh karena itu, kami akan berupaya dari fraksi Partai P3 untuk menambah DIM yang barangkali hanya 1 dan sepertinya tidak menganggap ini adalah urusan yang sangat strategis. Ke depan kita akan upayakan untuk menambah dan akan kami mintakan waktu untuk menambah DIM. Dan saran kami juga dari fraksi Partai P3 ini, kiranya pasal yang mengatur tentang dukungan riset dan inovasi ini perlu juga kita lengkapi dengan tambahan uraian atau pasal-pasal yang berikutnya yang memandang penting bagaimana pentingnya usaha pengembangan usaha berusaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah ini untuk dikembangkan ke depan untuk sekaligus mendukung ekonomi Indonesia. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan dari fraksi P3. Kami akan berusaha untuk menambah DIM kalau memang disepakati dan kita usulkan untuk kita dapat menambah pasal yang dikaitkan dengan bab 7 yang merupakan penjelmaan dari bab 5 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsur Rijal. Jadi ada 7 fraksi yang setuju untuk ditunda, 1 minta untuk dilanjutkan. Namun demikian, kita juga perlu mendengar. Silakan dari DPD. Nanti kalau sudah dibacakan oleh Pak Widodo, ini kan tolak. Tidak mau meninggalkan ini. Tadi apa kecatat ya? Apa? Meeting apa? Mereka punya belajar. Masukan itu pada hari ini itu akan berjalan karenanya bagi kami bisa inovasi ini memang sudah usulan itu ya kegiatan aspirasi dari kelompok dari Voksi 10 misalnya yang enggak Baik, terima kasih. DPD minta untuk tetap dilanjutkan.
Namun demikian, kita kan tadi sudah sepakat ya, ini tidak berarti tidak dibahas. Ini hanya minta untuk penundaan pada pembahasan yang akan datang. Jadi mungkin nanti kita putuskan, minggu depan akan ada lanjutan rapat panja. Dengan demikian berarti dim-dim yang tertunda, baik itu koperasi maupun riset dan inovasi, itu akan kita lanjutkan dalam rapat minggu depan. Saya sarankan, kalau untuk riset dan inovasi, kita tidak perlu lagi lakukan RDPU. Ya, kenapa? Karena toh juga pijakannya sebenarnya sudah jelas, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ledia. Malah kalau saya nanti mungkin juga hasil bisik-bisik saya sama Ibu Rike, ini perlu kita dalami nih dengan Kementerian BUMN menyangkut soal ini, sehingga mungkin dalam waktu-waktu yang akan datang kita mohon kesediaan, mungkin akan ada FGD antara Panja dengan Kementerian BUMN menyangkut soal riset dan inovasi ini. Jadi kita secara pribadi nih, saya juga berpandangan bagaimana kemudian memberi kesempatan kepada BUMN itu menjadi kewajiban kita juga sebagai keputusan politik. Tapi apakah itu semuanya harus ke BUMN? Tentu kan tidak. Karena riset dan inovasi itu juga melekat di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini yang perlu kita atur. Bagaimana peran swasta, pengusaha-pengusaha besar, insentifnya kayak seperti apa kalau mereka menghasilkan sesuatu penelitian dan inovasi, bagaimana ini harus kita pikirkan lebih cermat. Karena itu, yang terakhir, saya mohon kepada pemerintah, kita setuju Pak ya, karena juga tahu satu pasal, kita teman-teman di fraksi-fraksi bukan berarti tidak setuju dengan pasal ini. Hanya mungkin perlu dielaborasi sehingga pengaturannya lebih komprehensif. Nah, kita berharap minggu depan kita jadwalkan untuk menyelesaikan baik koperasi maupun riset dan inovasi dan dim-dim yang lain. Namun demikian, saya persilahkan kepada pemerintah. Sebelum pemerintah, saya boleh sedikit. Oh, silakan Pak Firman. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang pimpinan sampaikan. Namun tentunya perlu kami ingatkan bahwa sebelum rapat kerja ini dimulai, antara pimpinan dengan Kapoksi telah melakukan rapat terbatas untuk membahas substansi-substansi yang kita bahas. Oleh karena itu ada 10 poin lebih kalau nggak salah yang disepakati, termasuk salah satunya adalah riset dan inovasi. Harusnya dari hasil keputusan rapat Kapoksi dengan pimpinan, masing-masing fraksi atau Kapoksi sudah mensosialisasikan ke fraksi yang masing-masing untuk menyiapkan dim-nya, menyempurnakan dim yang dari pemerintah hanya satu pasal. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ini akan menghambat daripada proses. Karena setiap keputusan yang kita putuskan pimpinan dan Kapoksi, kemudian kita raker, tertunda lagi. Nah, oleh karena itu mohon, kalau ini sudah diputuskan, harapan kami kali ini saja. Lain kali kalau sudah menjadi keputusan Poksi dan fraksi masing-masing dan pimpinan balik, hendaknya dari fraksi masing-masing menyiapkan dim-nya. Kami Golkar sudah menyiapkan. Saya sepakat dengan yang Ketua sampaikan, apa yang disampaikan Pak Samsul Rijal tadi, bahwa riset ini menyangkut yang terkait dengan masalah penguatan dunia usaha. Dan memang riset ini juga saya punya banyak referensi tentang kegagalan-kegagalan daripada BUMN yang diberikan kewenangan-kewenangan. Dan di sisi lain, swasta seperti Astra itu menganggarkan dana cukup besar, triliunan untuk melakukan riset. Nah, tapi di sini belum ada. Nah, ini yang kita usulkan. Bagaimana peran untuk mendorong daripada pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah, termasuk peran daripada swasta. Ini sebetulnya. Oleh karena itu pimpinan, kalau ini sudah disepakati diputuskan, saya rasa kita sepakat, namun harus ada batas dan kemudian untuk akan datang kondisi seperti jangan terulang lagi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi itu akan menjadi perhatian kita. Dan ini juga dalam rangka untuk penyempurnaan kita. Ini kesulitan kita kan ini berkomunikasi sebenarnya. Jadi di antara teman-teman Panja, kemudian fraksi yang anggotanya berada di daerah yang belum bisa masuk Jakarta karena tidak memiliki SKIM. Ya.
Nah, kita berharap new normal yang akan datang itu pasti akan lebih memudahkan teman-teman fraksi untuk berkomunikasi. Nah, oleh karena itu saya setuju ya. Jadi ini terakhir kita lakukan penundaan-penundaan yang berkaitan dengan DIM hanya khusus berlaku bagi yang koperasi dan riset dan inovasi. Berikutnya saya berharap kesepakatan kita semua fraksi-fraksi baik pimpinan maupun Kapoksi, kita berharap nanti DIM-nya yang akan diserahkan terhadap materi-materi muatan yang lain nanti itu sudah final pada saat kita mengadakan rapat bersama dengan pemerintah. Jadi kita setuju Pak Firman ya. Jadi kita atensi. Setuju. Silakan. Oh silakan. Saya kira kita tidak bisa membayangkan kehidupan masa depan tanpa basis riset dan inovasi. Kita tidak bisa membayangkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berkembang tanpa dasar riset. Penciptaan nilai tambah, proses kekayaan diciptakan itu di masa depan tidak mungkin lepas dari riset. Itu sebabnya saya justru mengusulkan sebaliknya. Kalau tadi pimpinan mengatakan, tapi oh pakai itu. Maaf ini karena apa telinga saya terganggu suaranya agak memang dari tadi. Yes. Wealth creation. Ada orang Indonesia yang saat ini sebenarnya perlu sekali kita dengar. Orang ini mungkin karena nasibnya baik. Dia pernah menjadi kepala Bappenas, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan. Pernah juga menjadi Menteri Keuangan. Sekarang menjadi Menristek sekaligus Ketua Badan Riset dan Inovasi. Orang ini, maaf Pak, anak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa lalu. Kakaknya sampai hari ini, kakaknya adalah semua akademisi untuk membangun Indonesia. Satrio Gadungo. Kalau menterinya namanya Bambang Gadungo. Jadi sebabnya justru saya berbeda dengan tadi. Saya ingin mengusulkan orang ini harus kita dengar. Karena Pak orang ini sekarang mendapatkan tugas untuk membingkai Indonesia masa depan yang berdaya dalam bidang riset dan inovasi. Sebabnya saya kira kita perlu bersabar sedikit. Ini masukannya kalau kami lihat dalam kasus mengatasi COVID-19. Kementerian ini luar biasa mengirimkan mendatangi kemudian melihat apa yang ada saat bangsa memaksakan orang-orang yang ada di kampus luar biasa. Ada yang cancer disinfektan otomatis, ada yang mengkonversi salah satu astral ventilator. Ini luar biasa. Itu sebabnya ini kalau bisa kita keluar kita dengar 1-2 jam di ruangan ini orang yang di dampak tinggi yang menjelaskan dulu diri yang mampu menciptakan dari Indonesia dalam konteks bagaimana dari PKN organisasi internasional. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Masukannya sangat baik. Cuman kalau bisa karena kan ini sebenarnya ini tidak bisa kita tunda nih. Jadi ini pengalaman kita, jadi ini atas dasar kesepakatan yang kita miliki. Saya usulkan begini, karena kan kita fraksi kan pasti mendengarkan masing-masing nih. Semua fraksi pasti melakukan RDPU lah di fraksi internal masing-masing. Nah kita berharap, kata seperti PDIP usulannya Prof, kita berharap nanti biar PDIP yang lakukan. Nah itu yang dituangkan dalam bentuk DIM-nya. Nah begitu juga dengan fraksi-fraksi yang lain. Sehingga itu akan jauh lebih efektif untuk kita bisa lakukan. Sehingga nanti tidak terhambat proses penyelesaian DIM yang kita sudah harusnya bahas hari ini. Tapi karena atas kesepakatan dan kesepakatan kita tunda. Ya. Beda nanti kalau kita pindah ke klaster yang lain lagi. Nanti kita lakukan RDPU lagi. Nah kita dalami betul. Saya rasa begitu ya Pak. Silakan Pak Ketua, usul Pak Ketua, Ali Tahir dari PAN. Silakan. Ali Tahir dari PAN. Untuk bagian yang usul bicara Ketua dari Ali Tahir.
Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum sebelumnya. Pandangan saya sama dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia Hanifah dari fraksi PKS tadi, bahwa kita harus berupaya mensinkronkan, mengharmonisasikan RUU di Cipta Kerja terkait riset dan inovasi dengan undang-undang yang ada, Pak. Undang-Undang 11 2019 yang tidak disinggung sama sekali di dalam RUU Cipta Kerja. Satu contoh, pasal 38. Jadi Pak Irmadi dan juga Prof. Hendrawan, harapan kami kita semua sepakat untuk konsisten pada undang-undang yang baru saja keluar, yang itu tidak ada, tapi mau tidak mau kita harus harmonisasikan di undang-undang Cipta Kerja ini. Sehingga basis pemahaman kita sama adalah Undang-Undang 11 2019, Pak. Ambil contoh pasal 38 undang-undang tersebut, badan usaha yang menghasilkan invensi dan inovasi nasional dari pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, diberi insentif. Itu harus bisa masuk di sini. Insentif sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk jaminan pembelian produk inovasi tertentu dan atau jaminan pencantuman produk inovasi dalam katalog elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk untuk UMKM dan industri nasional kita. Itu harus masuk, Pak. Jadi saya kira harapan kita semua, agar juga prosesnya tidak berlama-lama, selain tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada baiknya juga kita FGD dengan BUMN misalnya, untuk mengetahui apa alasannya ada di klaster ini. Karena kita juga tahu ada dana abadi penelitian yang tahap pertama saja kurang lebih sudah 1 triliun. Tentu kami berharap tujuannya bukan untuk menarik dana itu kepada BUMN, tapi BUMN justru harus ada alokasi untuk research and development, bukan mengambil dari dana abadi penelitian, misalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk supportnya bagi riset dan inovasi nasional. Tanpa itu Indonesia tidak akan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cukup ya. Tahir fraksi PAN, Pak Ketua. Cukup, Ketua. Jalan, Ketua. Silakan. Sekarang mulai diisi baju Ketua, kita jalan aja. Pemerintah bisa nanti dipanggil secara Pak, di mana di chat ya? Mohon izin Pak, ditambahkan oleh Pak Sesmen BUMN. Prinsipnya kami dapat apa yang disampaikan keputusan oleh pimpinan. Namun kami dapat jelaskan bahwa dalam riset dan inovasi memang yang diperlukan lagi pelengkap dari Undang-Undang 11 2019 tersebut. Karena di Undang-Undang 11 2019 dukungan untuk riset dan inovasi cukup, tetapi yang perlu ditambahkan untuk memperkuat pelaksanaan riset dan inovasi tersebut adalah dengan caranya antara lain dengan menugaskan BUMN, Pak. Nah, penugasan BUMN ini perlu oleh pemerintah karena dalam rangka pelayanan umum, pelayanan publik yang sudah ditampung di dalam pasal 66 Undang-Undang BUMN, tetapi tidak termasuk riset dan inovasi. Nah, yang kedua memang juga Undang-Undang BUMN nomor kita juga perkuat Undang-Undang 11 ini terkait dukungan kebijakan perdagangan, Pak, untuk ekspor. Juga nanti dibahas di bab 3 untuk dukungannya. Jadi pertimbangan kami tambahan pasal ini adalah melengkapi kebijakan yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang 11 2019. Nah, kami undang Pak Sesmen BUMN. Pak, kami mohon juga nanti kami undang Sesmen Ristek ada ya? Ada Pak, Sesmen Ristek ada juga ya? Ada Pak, kami nanti undang. Ini aja. Itu yang nggak ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Ellen, sebetulnya memang prinsipnya
Kementerian BUMN selalu atau BUMN itu di dalam undang-undangnya kan pada prinsipnya sebetulnya adalah untuk orientasinya adalah orientasi bisnis. Namun demikian di dalam undang-undang BUMN tersebut juga disebutkan bahwa selain memang dia nantinya akan berorientasi kepada kepentingan untuk bisnis dan keuangan negara, tetapi di dalam juga mendukung perekonomian nasional. Dan di dalam mendukung perekonomian nasional ini memang salah satunya adalah kami sependapat bahwa dukungan kita terhadap riset itu penting. Dan itu terbukti kemarin dengan adanya COVID ini, kita terus-menerus melakukan kerjasama dengan Kementerian Riset untuk mendorong BUMN ini bekerja sama dengan mereka dan juga melakukan inovasi-inovasi baru terhadap itu. Hanya saja kalau tadi disebutkan bahwa kami rumusannya adalah ada kewajiban seperti itu, menurut saya ini tidak sesuai dengan fungsi BUMN pada umumnya. Jadi kami prinsipnya adalah Kementerian BUMN mendukung adanya dukungan BUMN terhadap riset dan teknologi sebagaimana adanya di dalam rumusan yang telah kita rumuskan itu. Demikian Pak, terima kasih. Ini musiknya siapa lagi nih? Terima kasih Pak. Jadi prinsipnya Pak Sekretaris Menteri BUMN tidak usah khawatir Pak. Sini ada Pak Darmadi Pak. Ini beliau ini Komisi 6 ini. Oh Ibu Rika Komisi 6 juga ya? Oh saya juga Komisi 6 juga rupanya. Pak Lamhot juga. Pak Lamhot Komisi 6 loh. Pak Awi berarti pimpinan di Balek ini Komisi 6 semua ya? Ya Pak Ketua, izin Pak Ketua. Berarti tergantung Pak Darmadi nanti ini ya, nanti. Silakan Pak Ali Tahir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependapat dengan Ketua tadi, sangat akomodatif terhadap pasal mengenai riset dan inovasi ini. Hanya saja saya hanya ingatkan bahwa riset ini bagi dunia usaha itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, DIM itu jangan dibatasi. Nah, oleh karena itu tergantung sejauh mana kita bisa mendapatkan input dari berbagai stakeholder terkait dengan isu ini. Saran dari Mbak Dia Pitaloka dengan Ibu Ledia tadi menjadi masukan berarti buat kita. Fraksi PAN sependapat melibatkan dan juga mengakomodasi BUMN dengan perguruan tinggi itu menjadi sebuah keharusan. Faktanya BUMN itu kan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu Ketua, saya kira rapat yang akan datang sependapat dari sisi mekanisme pengambilan keputusan itu seluruh fraksi sudah mendahului masukannya sebelum rapat paling 3-4 hari sebelum acara 3 hari sebelum rapat dimulai. Sehingga dimungkinkan dalam 2 hari terakhir itu ada masukan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada Pak Sesmen Ristek. Silakan Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan sesuai usulan dari teman-teman PDI Perjuangan yang sudah diamini oleh fraksi-fraksi yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kami dari pemerintah dari Kementerian Ristek BRIN, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kemenko Perekonomian dan Kemen BUMN, jadi kami sepakat Pak bahwa apa yang sudah disampaikan itu memang sejalan dengan Undang-Undang 11 tahun 2019 bahwa salah satu kelembagaan IFTEK itu adalah BUMN. Nah, BUMN itu tugasnya adalah melakukan rekayasaan, kemudian menumbuhkan invensi, inovasi, dan difusi inovasi teknologi.
dan juga mendayagunakan manfaat keluaran penelitian dan pengembangan. Jadi apa yang disampaikan itu saya kira sejalan dengan dalam rangka upaya untuk mendukung Undang-Undang 11 tahun 2019, dan juga disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang 11 tahun 2019 bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan IPTEK itu juga bisa berasal dari badan usaha. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi setuju ya kita tunda ya. Setuju kita tunda dengan catatan tadi bersamaan dengan DIM tentang koperasi akan segera kita tuntaskan dalam persidangan yang akan datang. Setuju ya pemerintah ya, DPD. Baik. Saya mengusulkan, ini kan berarti karena ada 18 DIM yang tadinya harus kita bahas, dan ternyata itu tidak, karena ada tertunda jadinya 19 nih bersama dengan DIM Riset dan Inovasi. Sekarang ini sudah menjelang pukul 1. Kalau kita mulai bahas DIM-nya, mungkin waktu break kita jadi lebih bagus. Saya usulkan kepada teman-teman fraksi, kita break dulu, bagi yang mau sholat silakan sholat, dan sekaligus untuk menyelesaikan kewajiban makan siang kita. Jadi setelah ini jam 2 atau setengah 2 kita mulai. Setengah 2 ya kita mulai. Jam 2 Ketua. Setuju Pak ya? Jam 2 Ketua. Bang Yoris senior. Setengah 2 pimpinan. Baik, jadi kita akan lanjutkan kembali pada pukul 13.30. Dengan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat pada siang hari ini saya nyatakan kita stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan makan siang hukumnya wajib, Ketua?